sebagai seorang pemimpin, seorang suri toladan. Anda yang dikatakan sebagai warafatul anbiya, mana bukti suri toladan? Mana bukti suri toladan? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kalau Anda mengaku bahwasanya ulama warafatul anbiya, jangan cuma bisa nyelemong. Jangan cuma bisa nyelemong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ja'ala ad-dunya mazra'atan lil akhirah. Wa hadzara ibadahu minal ightirari bid dunya wa nisyanil akhirah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji yang paling sempurna kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb pemilik dan penguasa alam semesta ini, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk kita, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allah yang telah menjadikan kehidupan dunia fana ini sebagai ladang untuk memenuhi atau untuk memanen kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang kekal dan abadi, yang telah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya untuk tidak tergiur dengan kehidupan dunia dan lalai dari kehidupan akhirat. Dan kita semua bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar, yang hak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang mulia, manusia, dan kita adalah merupakan salah satu makhluk Allah dari jenis manusia, lahir ke dunia ini ibarat orang yang sedang safar atau berada dalam sebuah perjalanan. Jelasnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melalui beberapa fase, dimulai dari alam ruh, alam di mana jasad manusia sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fase berikutnya adalah alam rahim, alam kandungan ibu, tempat menyempurnakan jasad manusia dan tempat penentuan kadar nasib kita di dunia, seperti hidup, rezeki, dan kapan dan di mana kita akan meninggal. Kemudian lahirlah manusia ke fase berikutnya, yaitu fase alam dunia, alam tempat ujian bagi manusia, dan disinilah berbagai jalan yang berliku dan panjang akan dilalui oleh manusia tersebut sebagai ujian siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Tujuannya untuk apa? Untuk meraih kehidupan pada perjalanan dua fase berikutnya, untuk meraih kebahagiaan dalam perjalanan hidup dua fase berikutnya, yaitu fase alam kubur, ya kan,
Ini adalah merupakan masa transisi antara fase dunia dengan fase akhirat. Merupakan masa penungguan. Dan dalam fase ini disediakan dua keadaan. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan apa yang akan dia raih kelak nanti dalam kehidupan akhirat, di mana diperlihatkan dan ditampakkan apa balasan yang akan didapatkan oleh orang tersebut dalam kehidupan akhirat, atau azab kubur. Ini dalam fase kubur. Kemudian fase berikutnya adalah alam akhirat. Dan alam kubur ini adalah merupakan pintu pertama dari pintu-pintu kehidupan akhirat. Nah, alam akhirat ini adalah alam tempat pembalasan amal-amal seluruh makhluknya. Dan di dalam alam ini Allah Subhanahu wa taala menentukan keputusan dua tempat bagi manusia. Apakah dia akan menghuni surga atau akan menghuni neraka. Cuma ada dua kampung. Kalau di dunia kan banyak. Ya, di Jeddah sini antum di Hayul Marwah, terserah mau di Hayul Jami'ah, ya kan, mau di Hayul Sofa, banyak pilihannya. Tapi kalau di kampung akhirat cuma dua. Ya, imam mau tinggal di kampung surga dan ada persiapan sebelumnya untuk Anda menuju kampung tersebut, atau Anda akan memilih kampung neraka. Dan tidak ada pilihan lain kecuali dua tempat ini. Atau kalau kata partai, nggak ada golput, nggak ada golongan putih, nggak mau sini dan nggak mau situ, harus tinggal dalam dua tempat ini. Ya, imam masuk surga atau masuk neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai manusia yang bisa Allah mudahkan dalam menuju ke kampung surga. Amin. Dan Allah berikan kepada kita surga yang tertinggi, yaitu Al-Firdaus. Amin. Nah, dalam fase kehidupan dunia ini, berapa lama kita akan hidup, kita nggak tahu. Yang jelas sesuai dengan umur masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita akan mati dan meninggalkan dunia ini kita tidak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, telah memberikan kisaran perkiraan umur manusia di dunia ini, umur manusia akhir zaman di dunia ini. Karena kalau kita lihat umur-umur manusia sebelum kita, itu Allah berikan keutamaan, mereka memiliki umur yang panjang. Nuh alaihi salam, kalau kita mau lihat 950 tahun itu dakwahnya saja, 950 tahun. Tapi umur umat akhir zaman ini yang sudah mulai mendekati kiamat dan keluarnya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan tanda pertama dari tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ya kan, a'maru ummati ma baina sittin was sab'in. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hasanahu Asy-Syaikh Al-Albani. Dan sedikit yang lebih dari antara 60 sampai 70 tahun ini. Masing-masing mengoreksi diri. Sudah sampai kepala berapa dari umur kita? Yang udah 40 tahun berarti tinggal 20 tahun lagi. Yang sudah 50 tahun tinggal 10 tahun lagi. Yang udah 55 tinggal 5 tahun lagi. Yang sudah 60 siap-siap. Udah bau tanah. Ya kan, bau tanahnya udah. Memang benar bau. Apa? Iya, istilahnya gitu lah. Umurnya udah 60 kan? Jangan tersinggung, Pak. Enggak, malah alhamdulillah. Iya, istilahnya. Iya, untuk kita mawas diri. Ya kan, jangan sampai tambah umur, ya kan? Ya kan, atau kata orang tambah tua tambah keladi, ya kan? Tapi tambah tua tambah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya itu semakin dekat, kita nggak tahu kapan malaikat maut akan
menjemput kita, nggak pakai persiapan, ya kan, pakai telepon dulu, tanggal segini, jam ini, hari ini tak jemput. Oh ya, oke, tak siap-siap dulu. Nggak ada. Jemputannya secara tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan. Yang siap-siap, yang nggak siap juga diambil, sama. Nah, ini kisaran yang diperkirakan antara 60 sampai 70 tahun. Dan dari umur 0 sampai umur kita sekarang ini, silahkan tanya kepada diri kita masing-masing, bukan merupakan sebuah perjalanan yang lama kita rasakan. Kita masih merasakan, kita ini kemarin masih anak kecil. Apa yang kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita di masa kanak-kanak, kesenangan, tanpa adanya beban pikiran, itu masih kita rasakan. Kata orang Arab, ya led, ya kan? Atau ya red, alangkah indahnya kita bisa baliklah lagi, mengulang kembali. Tapi muskilahnya sekarang udah punya cucu kan, ya kan, atau sudah menjadi seorang bapak. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam safar ini, ya kan, manusia ada yang selamat sampai ke tujuan, sampai terminal akhir, ya, yaitu dengan masuknya dia ke kampung surga. Ada yang tidak selamat, dia harus singgah dulu di dalam neraka bertahun-tahun. Dan yang lebih gawat lagi dan celaka lagi, ada yang singgah di neraka selamanya, kekal di dalam api neraka, naudzubillah, yaitu orang-orang kafir dan musyrik. Adapun umat Islam, dan kita sekarang bukan sedang membahas orang kafir, karena sudah jelas nasib dan alamatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan orang-orang musyrik maupun ahlul kitab, ya kan, apa balasannya? Fi nari jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, ditambah lagi mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Jelas alamatnya. Tapi kita berbicara sekarang tentang orang yang menyandang nama Islam, ya kan, seorang muslim, ya kan. Nah, orang Islam ini, orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercampur keimanannya dengan perbuatan syirik, itu menurut ayat surat Fatir ayat 32 itu kita bagi